Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan senang hati ku persembahkan.
tidak akan ragu lagi mengikuti akan Yesus. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pesan-pesan dari Ketua GBI Bapak Rubin Adi Nugroho di Abraham. Shalom saudara sekalian, bulan April ini kita merayakan Hari Paskah. Saya diingatkan Tuhan akan 2 ayat. Yang pertama, Yohanes 3 ayat 14 dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Nah, yang kedua, Filipi 2 ayat 9 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ada 2 kata ditinggikan yang dialami oleh Yesus. Yang pertama, itu bicara bahwa Yesus harus ditinggikan. Artinya mati di atas kayu salib. Dan itu terjadi karena Yesus Allah rela menjelma menjadi manusia. Lalu kemudian merendahkan diri, taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Tetapi kata ditinggikan yang kedua, itu berarti dimuliakan. Dia bangkit, dia naik ke sorga. Karena dia adalah Tuhan Raja di atas segala raja. Yesus harus disalibkan, tapi kemudian mendapatkan nama di atas segala nama. Dari sini saya belajar, jalan ke atas adalah ke bawah. Untuk dipromosikan oleh Allah, kita harus merendahkan diri serendah-rendahnya. Ada ungkapan berkata, no cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Tidak ada sengsara, tidak ada kemuliaan yang kita akan dapatkan. No pain, no gain. Tidak ada kesakitan yang kita alami. Tidak ada keuntungan, kemenangan, hasil yang bagus yang kita dapatkan. Saudara, karena itu kalau engkau mau diangkat, ditinggikan oleh Tuhan, mari kita merendahkan hati serendah-rendahnya. Sehingga Tuhan kemudian akan mengangkat kita oleh anugerahnya. Saya teringat Abraham. Mengapa Tuhan mengangkat dia begitu luar biasa bahkan menjadi bapak orang percaya? Karena dia punya hati yang rendah, hati yang rela mengalah. Bahkan ketika ponakannya Lot mengambil tanah yang tersubur, Abraham berkata, silahkan. Dia mengalah. Dia merendahkan hatinya. Dan setelah Lot pergi, Tuhan bilang, sekarang Abraham lihat ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Semua tempat yang kau lihat aku berikan kepadamu. Berarti Abraham dapat semuanya. Bahkan apa yang sudah dilihat Lot lebih dahulu, kemudian akan menjadi milik Abraham. Kalau kita rela merendahkan diri, taat kepada Tuhan, dia angkat kita di dalam kemuliaan yang luar biasa. Percayalah, promosi berasal daripada Tuhan. Dan ingatlah satu hal ini, no cross, no crown, no pain, no gain. Biar kita rela memikul salib karena mahkota kemuliaan Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Minggu depan kita akan merayakan Paskah, hari kematian Tuhan juga kebangkitannya. Oleh sebab itu, biarlah kita belajar merendahkan hati kita seperti Yesus yang rela mati di kayu salib untuk menebus akan segala dosa kita semua. Kami mengundang saudara-saudaraku untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya. Kita akan pujikan dengan pujian karya terbesar dari Tuhan Yesus kita. Pujikan pujian beberapa kali dan mimbarnya dengan hormat saya serahkan kepada hambanya. Kasih yang terindah, hati yang mulia.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menikmati kasih dan kuasa-Mu tetap berlaku dalam kehidupan kami hingga saat ini. Haleluya. Terima kasih buat keselamatan yang Kau kerjakan di salib bagi kami. Terima kasih buat penebusan dosa-Mu kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau melayakkan setiap kami ada ya Tuhan Yesus. Sampai saat ini ada dalam pengiringan kepada-Mu, ada dalam melayani Engkau. Kami tahu Tuhan ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi hanya karena kemurahan Tuhan yang berlaku bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kembali kami boleh ada ya Tuhan Yesus di tahun ini ya Tuhan. Dan kembali kami sedang memasuki minggu penderitaan Yesus. Mari Tuhan tetap kuasai segala kehidupan kami. Allah Roh Kudus tetap berkuasa dalam pribadi lepas pribadi kami. Biarlah kami menjadi pengiring Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, murid-murid-Mu yang mengikuti Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami berfirman-Lah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dari kebenaran firman-Mu kami akan belajar bagaimana Engkau mendidik kami menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Bila ada kuasa-kuasa iblis kegelapan yang mau mengalihkan perhatian kami dari kebenaran firman-Mu, pada pagi hari ini kami bersehati segala bentuk tipu muslihat iblis lewat pikiran kami, lewat perasaan-perasaan kami yang tidak menentu dompet penguasa yang ada di udara ini. Kami mau ikat, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa Allah saja, Roh Kudus-Mu kami luaskan bekerja dalam pribadi lepas pribadi kami ya Tuhan. Hingga kami boleh mengerti apa kehendak firman-Mu bagi kehidupan ini dan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan untuk ada di dalam bulan Paskah ini ya. Dalam minggu ini kita akan, pada hari Jumat kita akan memperingati hari kematian dari Yesus, dan kita pada saat ini kita sedang memasuki dari memperingati masuk dalam minggu sengsara Yesus. Sebelum Yesus mati di kayu salib, Yesus dia melayani murid-muridnya, dia melayani orang-orang banyak juga yang menjadi pengikut-pengikutnya. Sebelum Yesus disalibkan, yang Yesus lakukan bagi orang-orang sejamannya saat yaitu dia melayani mereka yang sakit disembuhkan. Dan banyak sekali mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan selama pelayanannya di dalam dunia ini. Kalau kita melihat betapa baiknya, betapa kasih Yesus dalam kasih Allah itu dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga kita tahu bahwa Dia menyerahkan putra tunggalnya Yesus untuk menjadi korban, menjadi tebusan bagi saya dan saudara. Dan pada saat ini kalau kita melihat di dalam pengiringan kita, di dalam pengiringan dari murid-murid dan orang-orang pada zamannya Yesus, sebelum Yesus disalibkan, kita melihat bagaimana Yesus ditangkap. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-18. Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan 11. Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan 11 saya akan bacakan, tetapi saya berharap juga Bapak Ibu Saudara sekalian juga menyimak dan menyimaknya. Kita lihat di sini perikop dari Yohanes 18 ini, Yesus ditangkap. Yesus ditangkap, inilah perikopnya. Tapi kita lihat ayat 1, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah,
dan yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semuanya yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, mengenetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Ya, kita lihat di sini. Ini kejadian, kita sudah baca ya bagaimana kejadian ini ada di taman, terjadi di Taman Getsemani. Dan di sini dikatakan ayat yang pertama, di sini setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah dia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Kita perhatikan setelah perjamuan malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya sebelum dia disalibkan. Saudara dapat membaca kisah sebelumnya. Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Yesus mempersiapkan kehidupannya untuk dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Dia tidak menghindarinya, tetapi dia melakukan, dia lakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupannya. Yesus dan murid-muridnya di sini mereka pergi ke seberang. Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke seberang sungai Kidron, di mana di situ mereka akan menuju satu bukit, Bukit Zaitun. Sungai Kidron atau lembah Kidron adalah lembah yang memisahkan antara dua bukit. Satu bukit yang di mana kota Yerusalem ada, dan yang kedua, bukit yang kedua itu Bukit Zaitun yang di dalamnya ada taman yang namanya taman apa Bapak Ibu Saudara? Taman bermain. Taman Getsemani. Oh, Bu Gembala, kapan-kapan kayaknya kita izin kuis ya. Supaya nggak lupa. Yesus muridnya ke sana, ke Taman Getsemani. Ke Taman Getsemani untuk apa? Di situ dikatakan berdoa. Kalau saudara, Yesus ditangkap ini ada di dalam keempat Injil, baik di kitab Matius, Markus, Lukas, serta Yohanes, dan kita baca di dalam Yohanes. Kalau di Injil Matius, Markus, Lukas tidak dikatakan ada sungai Kidron, tetapi hanya di dalam kitab Yohanes. Di dalam ayat ketika Yesus mengajak murid-muridnya, ternyata Yudas tidak ikut. Ayat yang kedua dari ini membuktikan bahwa Yudas ini tidak mengikuti Yesus. Di sini katakan Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Tapi Yudas dia tahu tempat Getsemani itu di mana. Yudas tidak ikut pergi bersama-sama Yesus dan murid-muridnya. Jadi Yesus pergi hanya dengan ke-11 muridnya itu ke tempat itu. Waktu perjamuan malam, perjamuan terakhir, Yudas ada bersama-sama dengan Yesus, tetapi di dalam Yohanes 13 di situ katakan ketika Yudas menerima roti dari Yesus yang sudah dicelupkan ke dalam air anggur, Yudas kerasukan setan, kerasukan iblis. Di dalam Injil Matius bisa dibaca deh. Dan kalau kita memperhatikan di sini dalam Yohanes pasal yang ke-13 ya, di sini kita melihat ternyata ketika mengikuti Yesus
Yudas bukan orang yang tidak tahu Yesus, tetapi dia ada selalu bersama dengan Yesus, dan dia juga menjadi pelayan. Dia dipercayakan untuk mengatur keuangan, atau dia sebagai pengatur keuangan dari murid-murid ini. Dan kalau kita lihat di sini, kita akan belajar bersama dari peristiwa ini bagaimana Yudas, dia tidak mengikuti Yesus, tidak ada bersama dengan murid-muridnya, tetapi dia malah membuat satu rombongan lagi. Ayat yang ketiga dari Yohanes 18, maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Kalau kita melihat di sini senjata di Injil yang lain, di situ kita melihat mereka membawa pentungan. Jadi ada macam-macam yang mereka bawa, dan ini adalah orang-orang suruhan dari ahli-ahli Taurat. Jadi perjalanan Yudas, kita akan melihat dari kisah Yudas saja ya. Perjalanan Yudas ini dia tidak mengikuti Yesus, tetapi dia mempunyai rombongan lain. Selama ini pelayanan yang dilakukan oleh Yudas, yang dilakukan oleh Yesus, Yesus sudah percayakan Yudas untuk mengatur keuangan dari murid-muridnya, uang kas dari murid-muridnya. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Yudas tidak bersama dengan Yesus ketika Yesus mengajak mereka, murid-murid yang ke-11 murid itu, untuk berdoa menguatkan Yesus supaya Yesus dapat meminum cawan yang sudah diberikan itu. Mestinya Yudas ada bersama-sama, tetapi di sini kita melihat Yudas tidak melakukannya. Yudas malah pergi ke bait Allah, mengumpulkan orang-orang ini. Di dalam ayat yang ketiga, di dalam bagaimana Yudas, dia ada di situ, tetapi dia tidak bersama dengan Yesus lagi. Dia sudah bersama-sama dengan orang-orang ini. Di dalam ayat yang ketiga tadi kita sudah baca, dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Kenapa membawa lentera, suluh, obor dan senjata? Karena pada saat itu sudah malam hari dan tidak kelihatan. Dan kalau kita melihat dalam ayat ini, di sini dikatakan maka Yesus ayat yang keempat, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Apa orang-orang ini tidak mengenal Yesus? Bukankah Yesus sangat terkenal karena pelayanannya? Menyembuhkan yang sakit, melakukan banyak mujizat. Tetapi apakah orang-orang ini tidak mengenal Yesus? Sehingga dia bertanya, siapakah yang kamu cari? Tentunya orang-orang, apalagi orang-orang dalam bait Allah. Dan di situ ada Yudas pula, pasti mengenal Yesus. Tetapi Yesus masih bertanya, siapa kamu cari? Karena kegelapan membuat mata mereka tidak dapat melihat dengan jelas, tidak dapat membedakan, mungkin tidak dapat membedakan antara Yesus dan 11 muridnya. Sehingga dia bertanya, Yesus bertanya, siapa yang kamu cari? Dan dengan ayat yang kelima di sini, jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Jadi seharusnya Yudas tahu di situ Yesus itu seperti apa, karena selama 3,5 tahun perjalanan pelayanan Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yudas sudah sangat mengenal Yesus seperti apa. Bahkan dia dipercayakan untuk mengatur keuangan dari murid-murid ini. Tapi di sini kita lihat ketika Yudas sudah kerasukan iblis, maka dia tidak dapat melihat Yesus dengan baik. Dia membawa orang-orang yang akan menangkap Yesus dan akan menghakimi Yesus. Di sini kita kata bagaimana perjalanan, maaf di sini saya kelewatan.
Di ayat yang kedua di sini dikatakan ayat yang ke-1, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Jadi Yesus dia harus melewati sungai Kidron. Maaf saya terlupa tadi ya. Sungai Kidron kalau dilihat di dalam kamus, saudara buka HP saudara, Sungai Kidron adalah sungai yang kering ya, yang memisahkan antara bukit satu dengan bukit yang lain, antara Bukit Moria yang di atasnya ada kota Yerusalem dan Bukit Zaitun yang di dalamnya ada Taman Getsemani. Kalau saudara baca, dan di sini kita memperhatikan bahwa Sungai Kidron ini dia berupa wadi yang kalau hujan atau musim dingin dia ada airnya, dan airnya ini mengarah kepada Laut Mati. Tetapi kalau kemarau dia tidak ada airnya, jadi sungai ini nggak jelas mau ada airnya tapi itulah yang ada di dalam sungai Kidron ini. Jadi dengan kata lain arti dari Kidron ini yaitu nggak jelas. Yudas sama-sama menyeberangi ketidakjelasan, sedangkan yang Yesus inginkan murid-muridnya ini mempunyai satu kejelasan. Murid Yesus bukan tidak jelas seperti Yudas. Ngikuti Yesus ya iya, Kristen ya iya, tapi kelakuannya sama dengan orang-orang pada umumnya pada saat itu. Hingga di sini kita memperhatikan bahwa Yudas dia tidak mengikuti Yesus dengan baik, hingga dia mulai karena ketidaktaatan, karena tidak mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Maka di Injil yang lain dikatakan Yudas kerasukan iblis. Sehingga ketika dia kerasukan iblisnya bagus lagi saudara. Ketika ada di tempat pelayanan, lagi makan perjamuan bersama, lagi makan sehidangan dengan Yesus, dia kerasukan iblis di situ. Bagaimana di situ kita memperhatikan waktu kita percaya kepada Yesus, mengambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya kita menjadi pengikut Yesus. Status kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Yesus, tadi saya katakan Kidron adalah ketidakjelasan, samar-samar. Sungai Kidron harus dilewati dan mempunyai satu pendirian. Sekali mengikut Yesus itu berketetapan hati untuk tetap mengikuti Yesus, mengiring dia dengan sungguh-sungguh. Yesus ingin pengiringan kita kepadanya jelas dan bukan hal yang samar-samar. Pengiringan kita kepada Yesus, pengiringan kita gereja Tuhan pada Yesus khususnya di akhir zaman ini harus dapat menunjukkan, mengekspresikan, mencerminkan bahwa Yesus ada dalam kehidupan kita. Bukan ketika hari Minggu kita memperlihatkan bahwa kita benar pengikut Yesus karena kita Kristen. Tapi hari selanjutnya keluar dari gereja ini, kita sudah tidak melihat bahwa ada Yesus dalam kita, nggak tahu sudah menjadi pengikut siapa. Karena kita sudah mengambil bagian di dalam banyak hal yang membawa kita kepada rutinitas, kebiasaan, dan kebiasaan-kebiasaan ini juga bisa memancarkan kita bukan menjadi pengikut Yesus lagi, tetapi sudah menjadi pengikutnya siapa? YUDAS. Kita lihat di sini bagaimana kita dituntut tingkah laku, perbuatan, perkataan. Memang masih banyak kekurangan, kesalahan, Tuhan akan menyempurnakan. Tetapi ketika kita mengikut Yesus, mari kita menjadi pengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan seperti Yudas ini. Di dalam ayat yang ke-5, jawab mereka, Yesus dari Nazaret, katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ayat yang ke-6, ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Perkataan Yesus
mengandung kuasa. Ayat yang ke-7, maka ia bertanya pula, jadi ini kali yang kedua Yesus bertanya, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Jadi kalau Yesus yang kamu cari, ya Yesus aja yang ditangkap. Ini murid-murid yang lain yang 11 nggak usah terlibat di dalamnya. Kita lihat di sini bagaimana Yesus melindungi murid-muridnya, pengikut-pengikutnya dengan begitu baik. Saya saja yang ditangkap, aku saja, karena akulah yang Yesus itu. Ayat yang ke-9, demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya dari mereka, telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Ya, tidak ada satupun dari ke-11 murid ini yang dibiarkan binasa ketika mereka jelas mengikuti Yesus dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana pengiringan kita saat ini? Bagaimana pengiringan kita kepada Yesus saat ini? Apakah kita mencerminkan, mengekspresikan Yesus ada di dalam kehidupan kita atau tidak? Di sini dikatakan ayat yang ke-9 bagian B, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Tidak ada yang binasa ketika kita mengikuti Yesus dengan baik. Tidak dibiarkan kerasukan setan atau kerasukan iblis seperti Yudas, karena kita mengiring Yesus dengan sungguh-sungguh. Taman Getsemani menjadi satu tempat di mana Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Di mana Yesus mengajak murid-muridnya untuk ayo melakukan firman Tuhan. Dan kalau kita memperhatikan di sini bagaimana Yesus diserahkan oleh orang yang dekat dengan dia, bukan oleh orang yang tidak mengenal Yesus, tapi orang yang mengenal Yesus. Bagaimana Yesus diserahkan oleh Yudas. Di dalam Yohanes pasal yang pasal yang ke-13 kita melihat siapa si Yudas sebenarnya. Yesus sudah tahu siapa itu Yudas. Ayat yang kita terusin dulu dia sampai habis dulu. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetapkan kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Yesus dapat meminum cawan karena dia berdoa. Di dalam doa ada kekuatan bagi kita pengikut Yesus, murid-murid Yesus, anak-anak dari Allah. Ketika kita berdoa, ketika kita menyembah Tuhan, ada kekuatan untuk kita dapat mengiring Yesus, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita menjadi binasa. Di sini dikatakan ayat yang ke-9 bagian B tadi, kalau kita mengikut Dia. Kita lihat, kita sekarang perhatikan siapa Yudas sebenarnya. Kita tetap lihat di dalam Yohanes, mundur ke belakang, Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-21. Saya masih berbicara di dalam perikopnya saja. Yesus memperingatkan Yudas. Yohanes 13 ayat yang ke-21 sampai seterusnya. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, inilah kesaksian Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Kita lihat di sini.
Yesus sudah tahu, dia sudah memberitahukan kepada murid-muridnya. Dan dia memberitahukan ini bukan Yudas tidak ada. Yudas ada bersama-sama dengan Yesus saat itu. Sebab ini di sini dikatakan Yesus memperingatkan Yudas. Ayat yang ke-23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Bapak Ibu sekalian, kita belajar ya. Bukan Yesus tidak pernah tahu Yudas akan menyerahkan. Tapi di sini dikatakan dengan jelas. Ayat yang ke-26. Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikan kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Jadi jelas di sini ya. Hari itu hari sudah malam. Ketika Yesus memperingatkan Yudas, bukan berarti Yudasnya tidak ada, hanya memperingatkan murid-murid yang lain, 11 murid yang lain, tetapi Yudas ada di situ. Dan di dalam ayat yang ayat yang ke-24, kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, murid yang dikasihi Yesus, kita bisa menjadi murid, kita bisa menjadi orang yang dikasihi Yesus ketika kita dekat dengan Dia. Kita mampu menyandarkan segala permasalahan yang di kita. Kita mampu menyandarkan kepala kita pada Yesus. Berharap bersandar hanya pada Yesus saja. Ini yang dilakukan oleh murid yang dikasihi, yaitu Yohanes yang menuliskan kitab Yohanes ini, yang adalah Rasul Yohanes. Satu-satunya murid yang tidak mati disiksa, walaupun dia pernah digoreng dalam penggorengan, tapi dia tidak mati disiksa. Dia tidak mati pada saat itu. Tetapi murid-murid yang lain mati mengalami penganiayaan, tetapi mereka tidak binasa di dalam surga. Mereka hidup kekal bersama dengan Yesus. Mereka tidak binasa. Hanya Yudas saja. Kita lihat di sini. Jadi kalau kita mau menjadi pengiring Yesus, mari sungguh-sungguhlah mengiring Yesus. Apa yang menjadi kehendak Yesus kita lakukan, berdoa, membaca firman, menerapkan firman itu, melakukan kebenarannya dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin kita memiliki masih banyak kelemahan-kelemahan karena kita manusia biasa. Tetapi kita minta ketika kita berdoa seperti Yesus berdoa di Taman Getsemani, ada kekuatan untuk dia dapat meminum cawan itu. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, nah kita lihat di sini bagaimana Yudas ketika dia minum cawan itu, sama-sama ada di tengah-tengah pelayanan, sama-sama ada bersama Yesus, sama-sama minum, perjamuan bersama, makan, duduk sehidangan dengan Yesus, sama-sama mengalami kasih Tuhan. Tetapi di sini setelah perjamuan dia pergi, dia keluar. Dan murid-murid ini selama pengiringan Yesus,
Murid-murid menganggap Yudas adalah orang yang baik, orang yang hebat. Karena ketika ini di ayat yang ke-29, karena Yudas memegang kas dan dia sering, kalau kita mundur lagi, ketika Yesus diurapi dengan minyak narwastu murni, Yudas sendiri berkata, kenapa tidak dijual saja itu minyak dan uangnya bisa dipakai untuk orang miskin, disedekahkan. Seolah-olah Yudas itu baik banget ya, usul yang baik, usul yang bagus. Tapi kita lihat di sini, ketika kita tidak mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika kita tidak mengiring Yesus dengan sungguh-sungguh, apa yang dialami oleh Yudas dapat terjadi dalam kehidupan kita. Sebab itu, dengan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama, baik saya pribadi, kita sama-sama diingatkan, kita sama-sama melihat dari kehidupan dari Yesus dan murid-muridnya. Ayat yang ke-24, di sini kita melihat kehidupan Petrus, Simon Petrus juga memberi kode. Jadi ini hal-hal yang sederhana yang terjadi di antara kita. Siapakah orang yang akan menyerahkan Yesus? Orang itu ada kok di sini. Siapa ya? Tanya sama Yohanes yang dekat sama Tuhan tuh, murid yang dikasihi. Tanya sama dia, siapa sih? Tetapi Yesus tidak memberitahukan semua itu sampai akhir hidupnya, sampai dia berdoa di Taman Getsemani. Baru dia memberitahukan, dia membuktikan bahwa Yudas, muridnya ini, datang dengan pasukan yang membawa pentungan, bisa dibaca di dalam Matius dan lain-lain, Matius, Markus serta Lukas, alat-alat apa saja yang dibawa untuk menangkap Yesus ini. Murid-murid mereka tidak ada yang tahu apa yang Yesus katakan pada Yudas. Disangkanya Yudas disuruh beli apa karena dia memegang kas untuk menolong orang miskin. Tidak ada yang tahu sampai peristiwa sebelum kematian Yesus, ketika Yesus ada di Taman Getsemani itu, baru semuanya nyata bahwa pengiringan Yudas adalah pengiringan tidak sungguh-sungguh, pengiringan yang tidak jelas, yang samar-samar. Ke ahli Taurat dan orang Farisi dia cari muka, ke Yesus ya dia selalu bersama. Jadi pengiringan Yudas pada Yesus adalah pengiringan yang penuh dengan kemunafikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan ini menegur saya dengan keras, mengajar saya pribadi bahwa kalau kita mau lakukan apa untuk Tuhan, jangan munafik. Lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan tulus hati, karena hal ini dapat terjadi dalam kehidupan kekristenan kita ketika kita tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak mengikuti Tuhan dengan sungguh, mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Hal ini dapat terjadi karena hal itu sudah terjadi pada kehidupan dari Yudas. Dan pada pagi hari ini kalau kita diperingatkan sebelum Yesus disalibkan menebus dosa saya dan saudara, dosa kita sekalian, menyelamatkan kita, kita diperingatkan, mari ikutlah Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kehidupan kita memperoleh kehidupan di dalam kekekalan, memperoleh kehidupan bukan di dalam kebinasaan tetapi dalam keselamatan yang kekal. Walaupun murid-murid ini tidak tahu apa yang dilakukan Yudas, tetapi Yesus dia membuktikan bahwa kalau pengiringan kita tidak dengan sungguh-sungguh, maka hal ini dapat terjadi dalam kehidupan kita. Saya dan saudara ini Yesusnya sudah tidak ada bersama kita. Yudas, ayat yang kita balik lagi di dalam pasal yang ke-18. Ayat yang ke-9, demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Jadi Tuhan menyerahkan, kalau kita sudah dipilih
kita sudah dipanggil, dipilih, dan hidup di dalam melayani, dalam pengiringan kepada Yesus. Mari kita sungguh-sungguh, karena firman Tuhan akan digenapi dalam kehidupan saya dan saudara, bahwa kita pun tidak akan dibinasakan ketika kita mengikuti Dia dengan kesungguhan hati. Di dalam firman Tuhan, biarlah kita mengiring Tuhan bukan saja pengakuan kita lewat bibir kita, tetapi mari kita mengiring Tuhan dengan ketaatan, dengan keseriusan kepada Tuhan, supaya apa yang Yesus janjikan di dalam Yohanes 18 ayat yang ke-9 ini dapat kita alami. Kita ada bersama-sama dengan Dia. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, tetapi Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara, jadilah pengikut yang melakukan firman Allah. Jadilah pengikut Yesus. Jadilah pelayan-pelayan yang mau berdoa. Mungkin selama ini pengiringan kita kepada Yesus hanya sebatas rutinitas seperti Yudas. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, murid-murid bisa melihat Yudas karena keberadaannya di tengah-tengah mereka. Ada bersama-sama dengan mereka di dalam pengiringan dan pelayanan. Tetapi murid-murid tidak dapat melihat hati dari Yudas. Hanya Yesus yang dapat melihat hati dari Yudas. Dan Yesus tahu pengkhianatan Yudas. Yesus tahu apa yang Yudas perbuat. Bapak Ibu Saudara, Ibu Gembala, bisa melihat kerajinan kita datang ibadah. Begitu juga dengan saya dapat melihat Bapak Ibu Saudara sekalian dari tempat ini. Tetapi saya tidak dapat melihat hati Bapak Ibu Saudara di dalam pengiringan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama mengiringi Yesus dengan ketulusan hati, dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, bukan seperti Yudas. Biarlah kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang melakukan kehendak firman-Nya dalam pribadi lepas pribadi kita. Haleluya. Kita akan angkat pujian. Haleluya. Saya percaya kita akan memperingati kematian Yesus, tapi sebelumnya Tuhan sudah memperingatkan kita. Mari kita lakukan kehendak Tuhan, kita mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Kita nyanyikan pujian ini sambil bangkit berdiri, dan pekerjaan Tuhan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala, karena kita akan menyatu di dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Yesus Engkau baik. Dengan darah-Mu Kau tebus. Amin, haleluya. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Saudara sekalian, firman Tuhan yang sudah kita dengar biarlah kita membawa
dalam kehidupan kita. Biarlah minta izinkan Roh Kudus bekerja lebih lanjut. Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, percaya dengan sungguh-sungguh, jangan ragu-ragu, jangan samar-samar. Kalau kita sudah mengiring Yesus, iringlah dia dengan sungguh-sungguh menjadi anak Allah, anak-anak Allah yang sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pujian ini mengatakan, biarlah kami mengabdi hanya bagimu Yesus. Biarlah bukan menjadi satu pujian yang kosong, tetapi biarlah menjadi satu pujian pengakuan kita di hadapan hadirat Tuhan. Karena Dia yang sudah menebus saya dan saudara, Dia yang sudah mengangkat kita, menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Dia menggantikan posisi kita mati di salib, bangkit dan naik ke surga. Dia menggantikan posisi kita. Dan pada saat sore hari ini, kalau kita sudah mendengar firman Tuhan, minta kekuatan Allah Roh Kudus untuk kita dapat menjadi pengiring Yesus, pengikut Yesus yang sejati, yang sungguh-sungguh di dalam Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, dengan darah-Mu